bersama saya, Fahmi, peneliti Smart ID. Sampai jumpa di video selanjutnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian, Smart ASN yang bergabung pada room Zoom meeting pagi hari ini. Puji syukur Bapak Ibu sekalian, kita bisa bertemu kembali dalam room Zoom meeting ini. Spesifik pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, akan membahas kaitannya dengan lingkup pengantar tata kelola TI untuk instansi pemerintah khususnya di dalam rangka menjaga kinerja dan juga kepatuhan digital. Bersama saya, Bapak Ibu, salam kenal, nama saya Cornelius, yang juga nanti akan membantu memoderatori, begitu ya, kaitannya dengan rencana kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, melalui forum yang baik ini, Bapak Ibu sekalian, kami izin begitu ya, untuk sedikit memberikan informasi kaitannya dengan beberapa kegiatan kami terdekat dan juga cakupan kami di tahun 2025, salah satu layanan pengembangan kelas online begitu ya, terbaru di tahun 2025 yang nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan kami. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami izin share screen terlebih dahulu. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, melalui forum ini kami izin begitu ya untuk memberikan informasi kaitannya dengan layanan bimbingan teknis kami yang terdekat. Lokasinya ada di Jakarta, Bapak Ibu sekalian. Kemudian pelaksanaannya tanggal 10 sampai dengan 12 Desember 2025. Adapun untuk secara pembiayaannya dalam bentuk anggaran kontribusi per peserta dengan fasilitas nanti di anggaran tersebut akan mendapatkan sertifikat akomodasi penginapan ya Bapak Ibu sekalian, konsumsi dan juga dokumentasi dan tugas minat gitu, Bapak Ibu sekalian. Adapun untuk materinya sebagai berikut begitu ya. Eh, ada di beberapa poin yang tertuang pada layar. Ya, jadi ini merupakan kegiatan bimbingan teknis kami yang terdekat Bapak Ibu sekalian tanggal 10 sampai 12 Desember. Semoga masih ada kesempatan ya Bapak Ibu untuk bisa bersilaturahmi melalui kegiatan bersama terkait dengan bimbingan teknis layanan publik. Bagi Bapak Ibu yang berminat gitu ya, nanti boleh untuk menghubungi nomor dari kontak person rekan kami atau bisa menghubungi tim kami dari tim SDS, Bapak Ibu sekalian. Baik, berikutnya Bapak Ibu sekalian, salah satu juga kegiatan kami di tahun 2025 akhir, kami menyediakan layanan untuk intensif bootcamp gitu ya, dengan pemateri bersertifikat DNSP. Adapun Bapak Ibu sekalian, nanti untuk kegiatan ini dilaksanakan secara online by Zoom seperti ini Bapak Ibu sekalian. Tetapi ada 4 sesi Bapak Ibu sekalian. Dimulai dari 12 sampai dengan 17 Desember 2025. Adapun pembiayaannya ada di angka 749 ya Bapak Ibu sekalian untuk kelas bersertifikasi dan juga 459.000 untuk kelas non sertifikasi. Jadi barangkali Bapak Ibu sekalian ingin mengikuti baik ini secara eh, individu atau mungkin memberikan rekomendasi kepada rekan, dipersilahkan Bapak Ibu juga bisa menghubungi kontak yang tersedia pada layar. Ya, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya kami juga izin begitu ya untuk memberikan sedikit informasi kaitannya dengan pengembangan layanan kelas online kami di tahun 2025. Kami menyadari bahwa pengembangan individu mungkin agak sedikit terhambat baik di tahun ini yang mungkin di tahun depan Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, kami mengembangkan kaitannya dengan layanan kelas online ini untuk bisa menjawab kaitannya dengan cakupan pengembangan individu yang bisa Bapak Ibu ikuti. Oleh karena itu, kepada rekan kami yang juga akan memberikan informasi kaitannya dengan layanan kelas online kami persilahkan untuk waktu dan layar.
Oh iya, mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya rekan kami masih terkendala untuk bisa bergabung. Mungkin kami izin untuk bisa sedikit memberikan informasi awal Bapak Ibu sekalian. Baik, singkat saja Bapak Ibu sekalian, untuk layanan terbaru kami di tahun 2025, kami mengembangkan layanan kelas online seperti ini. Untuk penganggarannya ada di angka 100.000 sampai 200.000 tergantung daripada kelasnya. Kemudian nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat sejumlah 3 JP, Bapak Ibu sekalian. Mungkin kami izin memberikan salah satu contoh begitu ya, kelas kami, mungkin kaitannya dengan lingkup manajemen pelayanan publik. Adapun deskripsi materinya seperti ini dengan topik yang juga bisa dilihat begitu ya pada silabusnya dengan penganggaran sekian dan juga nanti akan mendapatkan sertifikat setara 3 JP Bapak Ibu sekalian. Dan juga Bapak Ibu sekalian, untuk layanan kelas online kami sedang ada promo Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk bisa mengikuti seluruh kelas, begitu ya, ini kami buka di angka sekitar 100 ribuan saja, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Yang 100 ribuan saja, nanti Bapak Ibu bisa mengakses keseluruhan kelas, begitu ya. Sehingga Bapak Ibu sifatnya adalah berlangganan, subscription, gitu ya, subscription. Untuk teknisnya, Bapak Ibu sekalian, nanti di akhir kegiatan kami juga akan menjelaskan begitu ya secara detail kaitannya dengan bagaimana caranya untuk bisa berlangganan sampai kepada kaitannya dengan lingkup pembelian. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang kami hormati, mungkin tanpa berlama-lama lagi, kami izin begitu ya untuk bisa saling membuka diskusi kaitannya dengan layanan di webinar pada pagi hari ini kaitannya dengan lingkup pengantar tata kelola TI untuk instansi pemerintah dalam rangka menjaga kinerja dan kepatuhan digital. Oleh karena itu, untuk rekan kami, materi yang luar biasa, Mas Itzar, mohon izin, suara kami apakah terdengar? Terdengar dengan jelas, Mas Cornel. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih, Mas Itzar, untuk bisa bergabung dan juga memberikan diskusi pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah pemaparan kaitannya dengan materi pada pagi hari ini. Oleh karena itu, untuk materi kita yang luar biasa, Mas Iksar, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih, Mas Cornel. Eh, Saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini, di hari Jumat ini, ya, di hari Jumat ini, semoga Bapak Ibu diberikan kelancaran untuk menjalankan aktivitasnya, dan diberikan keberkahan sehingga nanti pulang ke rumah dalam keadaan sehat bisa menemui keluarga dengan bahagia seperti itu. Dan di pekan ini kita mendengarkan itu ya, teman-teman atau keluarga kita atau saudara kita yang ada di Sumatera gitu ya, yang Sumatera sedang eh, menerima menerima musibah gitu dan bencana, beberapa daerah di Sumatera. Kita doakan semoga eh, teman-teman atau keluarga kita dan eh, orang-orang yang ada di Sumatera itu diberikan ketabahan dan segera diangkat musibahnya dan dapat mengikuti aktivitas kembali dan juga bisa belajar atau diskusi bersama dengan kita semua. Baik Bapak Ibu, izinkan perkenalkan saya Itzar Irsyada Surga di sini selaku tenaga ahli dari Smart ID. Kemarin mengampu di bidang SPBE, sekarang saya menjadi manajer teknologinya di Smart ID. Di sini izin memaparkan terkait pengantar tata kelola TI gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini sudah Bapak Ibu mungkin sudah terbiasa gitu ya dengan Zoom, dengan aplikasi gitu ya, dengan internet gitu ya. Nah, di sini pemerintah gitu ya, pemerintah terutama di era Pak Prabowo ini
RPJMN-nya itu juga sudah mulai merumuskan transformasi digital seperti itu ya. Transformasi digital agar apa gitu ya? Agar semua kebijakan, agar semua pelayanan itu bisa efisien dan bisa langsung diterima atau bisa dirasakan oleh banyak orang seperti itu ya. Nah, di sini mungkin bertanya, apa itu tata kelola gitu ya? Apa yang harus ditata dari apa nama teknologi informasi gitu ya? Nah, di sini saya izin diskusi Bapak Ibu, nanti kita tutup dengan tanya jawab seperti itu atau mungkin nanti ada yang mau menambahkan, nah, itu juga sangat-sangat mungkin gitu ya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, apakah sudah tampil ya? Mas Kornel mungkin bisa bantu mengecek ya. Nanti kalau ada kendala bisa disampaikan. Ya, sudah Mas. Sudah Baik, Mas. terima kasih Mas Kornel. Baik, di sini saya akan memberikan pengantar gitu ya, pengantar permukaan dulu aja lah. Saya akan sedikit terkait pengantar tata kelola, permukaan terkait eh, tata kelola pemerintah digital. Oke, jadi transformasi digital ini seperti yang saya sampaikan di awal menjadi agenda nasional, sebenarnya agenda nasional bagaimana menjadi prioritas gitu ya, menjadi prioritas di pemerintahan saat ini dan pemerintah digital ini menjadi fondasi utama untuk digitalisasi birokrasi gitu ya. Kita mengubah paradigma bahwa birokrasi itu tidak cuma surat menyurat gitu ya, tidak cuma administrasi seperti itu, tapi bagaimana pemerintah digital ini dapat mengintegrasikan gitu ya semua layanan pemerintah, lalu dapat mengefisiensikan anggaran dan meningkatkan transparansi terkait akuntabilitas seperti itu. Lalu apa itu pemerintah digital gitu ya? Pemerintah digital adalah pendekatan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi digital, data, dan proses kerja yang modern. Dan PMD ini menggantikan konsep SPBE yang sebelumnya berfokus pada elektronifikasi. Lalu menjadi konsep yang lebih matang, transformasi sistem budaya kerja, tata kelola digital secara menyeluruh. Jadi pemerintah digital ini sesuai surat edaran dari Menpan RB gitu ya, itu adalah menggantikan nilai indeks SPBE kemarin namanya indeks SPBE berubah menjadi indeks PEMDI pemerintah digital gitu ya. Yang dimana di pemerintah digital ini nanti ada beberapa indikator yang baru gitu ya. Ada beberapa indikator baru, ada 9 indeks gitu ya. 9 aspek seperti itu yang dimana eh, banyak menekankan terkait inovasi proses bisnis dan juga bagaimana pelayanan ini bisa dirasakan oleh masyarakat. Jadi nanti indeks PEMDI ini akan yang paling banyak dinilai adalah terkait user acceptance atau bagaimana masyarakat itu merasakan gitu ya aplikasi, merasakan digitalisasi. Namanya human centered design gitu ya. Bagaimana atau user centered design, bagaimana semua layanan gitu ya, semua layanan ini bisa dirasakan oleh semua masyarakat. Nah, evaluasi dari 5 tahun kemarin kita SPBE, 5 tahun e-governance dan sebagainya, itu ketika ada arahan untuk SPBE, yang terfikirkan adalah hanya aplikasi saja. Nah, belum tentu aplikasinya itu bisa dirasakan, bisa digunakan. Bahkan saya merasakan ada beberapa daerah itu sudah menggunakan aplikasi, tapi ASN, teman-teman ASN kurang atau belum bisa memaksimalkan atau mengoptimalkan aplikasi tersebut. Nah, dari tujuan PMD ini, pemerintah digital ini bukan berfokus pada elektronifikasi gitu ya, bukan berfokus pada elektronifikasi, tapi bagaimana digital ini benar-benar bisa dirasakan. Nah, lalu tujuan PMD apa? Meningkatkan kualitas layanan publik, mewujudkan kebijakan berbasis data, meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pemerintah, menjelaskan transformasi digital, dan membentuk budaya kerja digital. Nah, ini di sini. Ini, bentar ya. Membentuk budaya kerja digital ini menjadi indikator yang baru. Nah, indikator baru, nanti ada indikator yang baru gitu ya. Tapi mungkin saya tidak bahas di forum hari ini gitu ya. Cuman ini yang harus kita aware gitu ya, bagaimana SDM ternyata menjadi PR atau bukan menjadi PR, menjadi tantangan besar untuk
transformasi digital ini bisa dirasakan. Nah, makanya pemerintah mengganti SPPE menjadi pemerintah digital. Dan target indeks PMD pada tahun 2026 itu semengingat saya 2,6 gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang kemarin sudah SPPE, kita evaluasi bareng-bareng SPPE-nya, kita lihat indikator-indikator mana saja yang perlu kita tingkatkan, dan kita sesuaikan dengan arahan terbaru terkait pemerintah digital. Oke, jadi Bapak Ibu ini ya, konsep model instrumen evaluasi terkait kinerja pemerintah digital. Jadi sudah tidak ada domain-domain Bapak Ibu ya. Sudah tidak ada domain-domain, jadi diubah menjadi 9 aspek dan 35 indikator. Nah, jadi ini ada 9 aspek, ada aspek strategi dan rencana, aspek tata kelola dan manajemen, ada aspek teknologi digital, ada aspek audit teknologi digital, keamanan siber, lalu kapabilitas dan budaya digital. Nah, ini yang baru ya Bapak Ibu ya. Budaya kerjanya di sini nanti ada di sini. Kapabilitas dan budaya digital dan lumayan nilainya 10% gitu ya. 10%. Lalu di sini ada eh, pengelolaan dan bermanfaat data dan informasi. Lalu ada keterpaduan layanan digital pemerintah dan kepuasan pengguna layanan digital pemerintah. Nah, jadi di sini ada 3 aspek gitu ya, 3 aspek, dan di dalam aspek itu ada beberapa ada indikator yang baru gitu ya. Ada beberapa indikator yang baru. Nah, salah satunya tadi ini ya, SDM. SDM di sini, lalu ada juga nih kepuasan pengguna layanan. Nah, ternyata dinilai aplikasi Bapak Ibu nanti tidak boleh sembarangan. Aplikasi Bapak Ibu tidak boleh sembarangan untuk launching gitu. Aplikasi Bapak Ibu harus sesuai dengan kebutuhan gitu ya, kebutuhan ataupun ya kebutuhan dari masyarakat atau kebutuhan dari layanan internal atau layanan administrasi. Jadi layanan tetap dibagi dua, layanan publik dan layanan administrasi. Seperti itu. Oke, nah kita masuk ke tata kelola. Nah, tata kelola itu, aspek tata kelola itu ada di dalam tata kelola dan manajemen itu di indikator 6 hingga 9. Nah, ini menjadi penilaian kita nanti terkait tata kelola itu ya. Terkait tata kelola ada tingkat kematangan skalabilitas koordinasi internal instansi. Lalu ada tingkat kematangan kolaborasi penerapan pemerintah digital. Lalu ada tingkat kematangan penerapan manajemen resiko dan keberlangsungan, dan tingkat kematangan penerapan manajemen layanan. Nah, Bapak Ibu tolong disimak ya, karena nanti di akhir saya sudah bukan sudah ya, memberikan sedikit gimana sih cara kita bisa melengkapi gitu ya, baik untuk bisa dinilai dari aspek tata kelola dan manajemen ini. Seperti itu. Jadi ini ada awal dulu sehingga kita bisa tahu nih arahnya mau kemana sih diskusi pada pagi hari ini seperti itu. Jadi di sini ada yang baru terkait pemerintah digital yang akan kita laksanakan pada tahun 2026, dan selanjutnya di sini kita fokus kepada tata kelola dan manajemen. Nah, nanti Bapak Ibu kita mau bahas yang mana, monggo bisa di komen gitu ya. Pak, bahas yang mana Pak? Gitu Mas, bahas yang mana? Nanti bisa disampaikan sama Mas Cornel. Kita bahas selanjutnya kita mau bahas yang mana seperti itu. Setelah itu kita lanjut ya. Nah, kita lanjut masuk ke substansinya. Mengapa tata kelola itu penting gitu ya. Jadi tata kelola itu penting karena pertama, kita mencegah fragmentasi sistem. Tanpa tata kelola, setiap unit kerja bisa saja membangun sistem sendiri-sendiri. Akibatnya kita punya banyak aplikasi yang tidak terhubung. Kemarin saya ke satu daerah gitu ya, ke satu daerah membuatkan aplikasi untuk apa namanya, dinas pendidikan gitu ya, dinas pendidikan. Dinas pendidikan ada satu sistem yang harus kita bangun seperti itu ya. Nah, memang PR-nya adalah gitu ya. PR-nya adalah saya misalkan butuh data atau butuh eh, biar karena ini kita menggunakan mindset user gitu ya, mindset user. Saya memahami bahwa teman-teman ASN itu bukan seumuran saya. Saya masih Gen Z, Bapak Ibu semuanya masih muda, Bapak Ibu ya. Jadi rata-rata teman-teman ASN itu ya sudah lebih tua, lebih senior daripada kita gitu ya. Nah, kendala dari Bapak Ibu itu ya biasanya adalah lupa password, ya, lupa password. Nah, kami mencoba membuat bagaimana yuk bisa satu password untuk semua aplikasi gitu ya. Ternyata sudah ada yang bangun gitu. Mungkin dari Diskominfo. Terus habis itu, tapi dari Diskominfo ini tidak terhubung dengan BKPSDM. Jadi datanya tidak update. Nah, saya membuatkan untuk guru ASN dan guru yang non ASN. Nah, ternyata untuk koordinasi, untuk meminta integrasi, meminta apa namanya, uh, terhubung dan sebagainya itu sangat
susah gitu, sangat susah untuk direalisasikan. Akhirnya dinas ini punya aplikasi sendiri. Oh, DPTS MP punya dinas sendiri, punya aplikasi sendiri, punya sistem sendiri dan sebagainya. Tapi tidak terhubung. Harus misalkan nanti teman-teman ASN upload lagi. Nah, gitu. Mungkin ada yang pernah merasakan gitu ya. Oh, udah upload di sini, upload lagi, upload di sini, upload lagi. Nah, itu juga karena tata kelolanya tidak dirancang sedemikian rupa seperti itu. Selanjutnya yaitu memastikan keamanan dan kepatuhan gitu ya. Tanpa tata kelola yang ketat, data bisa bocor atau disalahgunakan. Tadi, misalkan tadi Bapak sudah ngupload di aplikasi satunya gitu ya, tapi tidak terintegrasikan, tidak disatukan dengan Diskominfo misalkan gitu ya. Karena tidak terhubung itu Bapak Ibu masih menyimpan file itu di lokal gitu. Nah, terus habis itu nanti filenya dicuri lah, filenya hilang atau ternyata diupload. Lalu karena tidak ada tata kelola yang baik gitu ya, tata kelola tadi misalnya manajemen terkait manajemen resiko, manajemen keamanan itu ya, akhirnya filenya bisa keluar gitu, menjadi apa namanya disalahgunakan file-file tersebut mulai dari KTP, SK dan sebagainya bisa disalahgunakan gitu. Lalu yang ketiga gitu ya, dapat mengukur efektivitas penggunaan teknologi gitu ya. Tata kelola TI memungkinkan kita menentukan indikator kinerja. Jadi misalkan kita punya KPI gitu ya, punya indikator nih. Oh, aplikasi ini itu tujuannya untuk menghitung cuti, misalkan, menghitung cuti dari ASN gitu ya. Nah, dengan tata kelola yang bagus dulu, yang manualnya bagus dulu ya, kita sudah proses yang bagus dulu, kita digitalkan, lalu kita punya standar yang bagus dulu, kita bisa ngeliat tuh, oh berapa sih ASN yang cuti gitu misalkan, oh berapa sih ASN yang sedang sakit, oh berapa sih ASN yang sedang cuti melahirkan dan sebagainya, itu bisa terukur gitu ya. Penggunaan teknologinya juga bukan cuma buat ASN misalkan, untuk keluar gitu ya, untuk keluar. Kita punya nih strategi bagaimana agar teman-teman anak muda gitu misalkan anak muda bisa membuat KTP dengan mudah gitu ya. Kalau di Dinas Dukcapil kita membuatkan satu sistem gitu ya. Mungkin sudah ada. Ini cuma contoh aja. Oh, efektivitas penggunaan teknologi. Gimana sih seharusnya gitu anak muda ini bisa membuat KTP seperti apa gitu. Ataupun ada pelaporan dan sebagainya itu seberapa efektif sih penggunaan teknologinya itu bisa diukur seperti itu. Lalu yang keempat mendukung transparansi dan akuntabilitas. Nah, dengan adanya tata kelola ini kita bisa mendukung transparansi dan akuntabilitas sehingga semua apa namanya setiap rupiah yang digunakan untuk proyek itu ya bisa dipertanggungjawabkan. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan publik. Nah, masyarakat kini semakin kritis gitu ya. Mereka ingin layanan publik yang cepat, yang mudah dan aman gitu ya. Jika teknologi kita sering bermasalah atau jika data pribadi mereka bocor, kepercayaan publik akan hilang. Nah, kenapa tadi bisa bisa apa namanya data itu bocor dan sebagainya? Karena tadi tata kelola, rencana dan sebagainya itu tidak dipikirkan atau tidak dimulai gitu ya, tidak direncanakan dengan matang. Sehingga ini yang perlu perlu sekali kita apa namanya tingkatkan bagaimana tata kelola ini semakin optimal dan bisa meningkatkan kepercayaan publik. Oke, konsep dasar tata kelola TI gitu ya. Tata kelola TI dapat kita pahami sebagai sebuah kerangka kerja yang memastikan bahwa teknologi informasi digunakan secara terarah, terkendali, dan bermanfaat gitu ya. Dengan ada tata kelola, itu pimpinan organisasi gitu ya, Pak Kepala Daerah, Kepala Dinas, Pak Kabid itu dapat mengarahkan gitu ya, mengarahkan terkait tata kelola terkait strategi dan prioritas serta dapat mengendalikan, memastikan pelaksanaan sesuai dengan strategi tersebut, dapat memantau kinerjanya dan mengelola resikonya. Jadi dengan tata kelola ini kita dapat mengarahkan tadi, oh kita fokus misalkan di daerah yang dekat dengan pantai gitu ya. Nah, kita bisa lihat tuh, ada dua kemungkinan, ada untuk nelayan atau untuk pariwisata. Dengan tata kelola kita bisa lihat itu. Oh, mulai dari penyiapan kita mau kemana arahnya? Oh, kita mau nguatin ke pariwisata, Pak, gitu. Oke, kita mau nguatin ke pariwisata, kira-kira butuh apa saja gitu ya. Lalu di sini juga ada manajemen risiko, tadi kita lihat ada manajemen risiko, kira-kira dengan daerah yang pesisir ini, manajemen risiko apa sih yang akan terjadi gitu ya. Manajemen risiko apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi risiko-risiko yang akan ada gitu ya, terutama di pesisir pantai. Nah, kita bisa ngeliat, oh ternyata kita butuh nih Pak, etiketing misalkan, etiketing untuk pariwisata, sehingga kita bisa memantau itu Pak, berapa banyak pariwisata atau wisatawan yang hadir di pantai-pantai kita. Nah, lalu habis itu kita bisa mengendalikan gitu ya. Oh,
berarti bulan pertama kita melaunching apa, yang kedua terkait keamanan seperti apa, lalu yang ketiga apa namanya ada bug seperti apa, dan termasuk kita bisa melihat oh kita butuh hardware yang seperti apa, butuh internet yang seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi dengan ada tata kelola itu kita bisa dengan enak, dengan mudah itu bisa memastikan kira-kira prioritasnya mau bangun sistem yang seperti apa, seperti itu. Nah, oke. Konsep besar tata kelola TI selanjutnya adalah tata kelola TI bukan sekedar aktivitas teknis, tetapi bagaimana teknologi diposisikan untuk misi organisasi. Jadi, bagaimana gitu ya, bagaimana sih teknologi itu nggak cuma sekedar launching, tapi bagaimana ternyata mendukung dari visi misinya sebuah daerah. Keputusan terkait TI harus mempertanyakan beberapa pertanyaan seperti di berikut ini. Apakah gitu ya? Apakah ini sejalan dengan visi misi instansi? Apakah manfaat jelas bagi masyarakat dan organisasi? Apakah resiko sudah diperhitungkan gitu ya? Apakah sumber daya yang ada sudah cukup untuk menjalankan dan bagaimana kita mengukur keberhasilannya nanti. Jadi konsep dasar atau bagaimana paradigma kita terhadap tata kelola ini kita harus melihat itu apakah sudah sesuai dengan visi misi, apakah manfaatnya sudah jelas dan sebagainya itu kita harus mempertanyakan gitu ya terkait teknologi informasi yang akan kita jalankan. Nah, lanjut ya, tata kelola itu juga masuk ke governance dan juga ke manajemen. Bedanya apa sih gitu ya? Kalau di governance gitu ya, kita bisa menetapkan arah, membuat kebijakan dan mengawasi. Nah, governance berada pada level pimpinan gitu ya. Lalu untuk manajemen itu menjalankan, mengatur, memastikan pekerjaan selesai sesuai dengan kebijakan manajemen pada level pelaksana. Jadi governance ini pada level pimpinan gitu ya. Oh, tata kelola ini apa namanya digunakan kalau di dalam pimpinan untuk menetapkan arah, membuat kebijakan dan mengawasi. Kalau di dalam manajemen itu untuk menjalankan, mengatur dan memastikan pekerjaan itu selesai. Yang ada di tangan itu ada dari pimpinan instansi, pejabat struktural, komite tata kelola. Mereka menentukan strategi digital apa yang harus dijalankan, regulasi apa yang harus dipatuhi, dan target apa yang harus dicapai. Nah, untuk di manajemen gitu ya, dijalankan oleh unit TI, pejabat teknis, dan staf operasional yang memastikan infrastruktur, aplikasi, dan layanan berjalan sesuai dengan arahan governance. Nah, jadi nanti apa namanya kita nanti masuk ke tadi manajemen koordinasi ya di indikator keenam itu ya koordinasi pemerintah digital gitu ya koordinasi pemerintah digital itu nanti kita bahas harus seperti apa gitu ya. Nah sama gitu ya di pimpinan instansi pejabat ini mereka harus paham tuh strategi apa sih yang harus dibuat. Apakah tiba-tiba gitu ya di suatu daerah harus AI? Wah, FOMO gitu ya. Wah, kita harus AI nih karena di daerah lain sudah ada AI atau sedang ada AI gitu ya. Kayaknya harus masukin ke AI gini. Nah, tapi kita harus lihat juga gitu ya. AI ini akan membantu apa? Membantu visi yang mana? Membantu misi yang mana gitu ya. Oh, AI untuk di wisata. Oke, mungkin bisa nih masuk di AI di wisata. Cuman kita harus lihat apakah manajemen resikonya seperti apa gitu ketika ada AI di sini. Ternyata di internal gitu ya. Kita akan evaluasi, oh servernya harus penuh, ya servernya harus bagus, servernya harus besar dan sebagainya. Sedangkan kapasitas dari daerah tersebut belum bisa memadai terkait server tersebut gitu. Lalu apa? Nah, kita bisa masuk ke mengetahui dari akar masalah yang harus kita selesaikan dengan digital tersebut. Sehingga kita bisa melakukan low effort tapi high impact seperti itu. Nah, nanti di manajemen itu yang membuatnya, misalkan nanti butuh aplikasinya, oh nanti butuh misalkan infrastrukturnya, oh butuh infra jaringannya, butuh internetnya, nah sebagainya itu di tahap di manajemen gitu ya. Oke, nih ya, posisi tata kelola TI di birokrasi gitu ya. Kita tahu bahwa birokrasi memiliki hierarki yang jelas ya. Mulai dari pimpinan tertinggi, lalu pejabat struktural hingga staf pelaksana. Tata kelola TI harus melekat di seluruh tingkatan ini tetapi dengan peran yang berbeda. Pada tingkat pimpinan tertinggi gitu ya, peran tata kelola TI adalah memberikan arahan strategis, mereka memastikan bahwa transformasi digital sejalan dengan visi. Lalu pada tingkat menengah atau pejabat struktural, peran tata kelola TI adalah menerjemahkan strategi pimpinan menjadi kebijakan teknis dan program kerja mereka memastikan bahwa setiap unit kerja memahami perannya dalam transformasi digital. Pada tingkat teknis atau operasional, tata kelola TI diwujudkan dalam bentuk manajemen layanan, pengelolaan data, dan pengoperasian sistem serta pemeliharaan infrastruktur. Nah, jadi di sini menjadi tanggung jawab semua gitu ya, menjadi tanggung jawab semua terkait bagaimana digitalisasi di sebuah daerah itu bisa dijalankan. Nah, untuk di
apa tingkat pimpinan tertinggi ini ya, tingkat pimpinan tertinggi ini harus bisa memetakan itu ya, harus bisa memetakan. Nah, di pemerintahan digital itu nanti kalau di bagian domain ya, di bagian aspek strategi ya. Ini kita aspek strategi dan rencana gitu ya. Sebelum tata kelola memang yang harus disiapkan adalah strategi dan rencana. Nah, di sini memang harus sangat-sangat matang gitu ya. Di sini ada tingkat kematangan strategi transformasi digital pemerintah. Lalu ada tingkat kematangan inovasi proses bisnis tematik. Lalu ada tingkat kematangan arsitektur pemerintah. Nah, di sini yang sangat-sangat penting sekali gitu ya, yang sangat-sangat penting sekali bagi eh, pimpinan gitu ya, dari kepala dinas, dari kepala daerah terutama, dari kepala daerah, sekretaris daerah harus sangat-sangat matang terkait strategi dan rencana. Di sini harus segera apa namanya harus dilengkapi gitu ya strategi-strateginya. Nah, di sini ada peta rencana. Nah, dari peta rencana yang sudah dibuat gitu ya, masuk ke tata kelola. Nah, oh peta rencana yang dibuat itu kan tadi arahnya kemana sih? Oh arahnya kita fokus kepada di sini sudah disebutkan inovasi proses bisnis tematik. Misalkan tadi daerah pesisir gitu ya, daerah pesisir berarti kita harus inovasi proses bisnis tematik temanya adalah di pesisir dan di sini wisatanya bagus, berarti proses bisnisnya terkait daerah wisata. Nah, bagaimana sih kesananya gitu ya? Dibuatkanlah peta rencana. Dari peta rencana itu masuk ke tata kelola. Oh, kita harus memastikan ini untuk apa? Ini untuk sekarang kerjanya ngapain? Sekarang ngapain dan sebagainya. Jadi sudah sangat terlihat jelas gitu ya. Dari awal hingga akhirnya pemerintahan digital ini itu sudah sangat terlihat jelas dan kita bekerja bersama gitu ya di satu daerah itu untuk memastikan bahwa pemerintahan digital ini bisa berjalan dengan baik. Oke, kita kembali lagi. Nah, lalu pada tingkat menengah itu menerjemahkan strategi dan pada tingkat teknis atau operasional itu yang membuat aplikasinya, membuat layanan dan sebagainya. Oke, ruang lingkup tata kelola TI. Ruang lingkup ini menjelaskan aspek-aspek apa saja yang harus diperhatikan dalam tata kelola teknologi informasi. Ada 5 aspek utama yang menjadi standar internasional, yaitu keselarasan strategis, penyampaian nilai, lalu ada manajemen risiko, pengelolaan sumber daya, dan pengurangan kinerja. Jadi ini adalah standar ya, standar dari tata kelola TI. Belum fokus kepada standar tata kelola TI, belum fokus pada tata kelola pemerintahan digital nanti di akhir ya. Jadi ini secara general gitu ya. Secara general tata kelola itu ada 5 aspek seperti itu. Yang pertama, yang pertama adalah keselarasan strategis gitu ya. Ruang lingkup ini Ruang lingkup ini menjelaskan aspek-aspek apa saja gitu ya. Kesan strategis ini maksudnya semua inisiatif TI yang kita lakukan harus benar-benar selaras dengan tujuan organisasi. Jangan sampai teknologi jalan sendiri sementara tujuan organisasi di arah yang berbeda. Jika visi pemerintah daerah adalah meningkatkan kualitas pendidikan, maka inisiatif TI harus mendukung pendidikan. Misalnya membangun sistem e-learning untuk sekolah atau aplikasi monitoring dana BOS yang transparan. Nah, sama tadi ya. Ketika pemerintah tadi di indikator yang pertama, di aspek yang pertama, terkait strategi dan rencana, visi misinya terkait aplikasi pendidikan gitu ya. Berarti bukan bukan aplikasi pendidikan, tapi ternyata fokus dari kepala daerah tersebut adalah bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, ketika punya visi yang seperti itu gitu ya, lalu diturunkan lagi menuju ke inovasi proses bisnis tematik temanya pendidikan, kita buatkan inovasinya, proses bisnis seperti apa, lalu turunkan menjadi peta rencana. Nah, dari peta rencana tersebut sudah kelihatan itu, harusnya harusnya selaras dengan visi dan misi gitu ya. Harusnya sesuai dengan visi dan misi. Setelah peta rencana masuk ke tata kelola, masuk ke manajemen, masuk ke apa namanya manajemen resiko, masuk ke manajemen kolaborasi dan sebagainya itu harus sesuai. Nah, jadi kalau dari atas itu belum sesuai, nah sangat-sangat mungkin gitu ya penilaian selanjutnya nilainya kurang karena tidak selaras dengan visi misi dari sebuah organisasi. Selanjutnya yaitu adalah penyampaian nilai. Teknologi harus memberikan manfaat yang jelas dan terukur bagi organisasi dan masyarakat. Tidak cukup hanya punya aplikasi, tapi aplikasi itu harus bermanfaat. Contohnya, sebuah kementerian membangun portal pelayanan publik, biaya besar, bahkan mencapai puluhan miliar rupiah. Tetapi setelah diluncurkan, portal tersebut jarang diakses masyarakat karena proses registrasinya yang sangat rumit. Apakah portal itu memberikan nilai? Tentu jawabannya tidak. Nah, mungkin berapa dari kita juga sudah merasakan itu ada oh aplikasinya ini redundant oh aplikasinya rumit sekali gitu ya. Nah,
Jadi aspek ini tentang penyampaian nilai gitu ya, value-nya itu apa. Jadi jangan hanya kita membuat aplikasi saja gitu ya, tapi bagaimana nilai dan kemudahan itu bisa dirasakan oleh teman-teman. Selanjutnya, nah ini, yaitu terkait aspek manajemen risiko. Jadi semua teknologi sekecil apapun pasti memiliki resiko. Ada risiko keamanan, risiko biaya, risiko kegagalan implementasi, hingga risiko reputasi. Beberapa waktu lalu ada serangan ransomware yang melumpuhkan layanan pemerintah daerah. Data terinskripsi dan tidak bisa diakses. Kenapa terjadi? Karena tidak ada sistem backup dan tidak ada rencana pemulihan bencana. Akibatnya pelayanan publik berhenti total. Nah, jadi salah satu tata kelola itu kita harus fokus kepada ada juga fokus kepada manajemen resiko. Nah, manajemen resiko di TI itu nanti ada beberapa framework gitu ya, dan itu juga akan dinilai gitu ya. Ada framework COBIT, ada framework ITIL, dan macam selainnya. Nah, itu yang harus kita pahami. Nanti ada sesi sendiri terkait bagaimana pemahaman kita terhadap manajemen resiko seperti itu ya. Nah, tadi dengan tata kelola yang bagus itu ya, kita sudah lihat itu. Oh, data ini pertama sudah masuk ke CICD, sudah masuk ke server publik gitu ya. Nah, bagaimana eh, aplikasi yang sudah ada di server publik ini ya tetap bisa membackup secara sinkron gitu ya per harinya, misalkan per jam 2 malam gitu ya. Jam 2 malam kita sinkronkan untuk kita backupkan kepada apa namanya server offline kita. Nah, itu harus dilihat itu, harus dipahami dulu, di direncanakan gitu ya. Kira-kira apa aja nih yang kemungkinan akan terjadi. Nah, terinskripsi itu ya Bapak Ibu ya. Terinskripsi itu adalah jadi file Bapak Ibu itu ya, tiba-tiba harusnya misalkan eh raport titik docs gitu ya, DOCX gitu. Raport titik docs. Nah, sama virus ini format filenya berubah. Raport satu titik X apa gitu. Nah, ternyata untuk bisa membuka file itu, Bapak Ibu harus menebus gitu ya, harus menebus terkait apa namanya dengan berapa nominalnya untuk ditebus gitu ya. Kemarin kita rame tentang bejorka gitu ya. Untuk dia menskripsi lalu untuk apa namanya mendapatkan filenya jika pulih kita membayar gitu. Nah, itu kan sangat-sangat banyak sekali pengeluaran yang harus kita keluarkan ketika virus itu bisa masuk, serangan cyber itu bisa masuk. Nah, agar kita tidak mengeluarkan uang secara besar gitu ya atau double-double uangnya, lebih baik kita fokuskan kepada manajemen resiko. Kita fokuskan kepada bagaimana keamanan dari informasi yang kita punya itu bisa lebih lebih aman seperti itu. Selanjutnya yaitu ada di pengelolaan sumber daya. Sumber daya TI tidak hanya pada perangkat lunak, perangkat keras, tidak hanya pada server, tidak hanya berada pada komputer, bukan hanya pada internet gitu ya, tetapi juga sumber daya manusia, proses dan anggaran gitu ya. Kalau kita udah bagus-bagus banget gitu ya, sudah bagus-bagus apa namanya komputernya sudah bagus, servernya sudah bagus gitu ya, internet sudah bagus, tapi teman-teman belum bisa memanfaatkannya, ya apa gunanya seperti itu. Lalu juga di prosesnya manusia sudah bagus, tapi prosesnya manusia sudah bisa pakai HP, teman-teman sudah bisa pakai HP, sudah bisa pakai internet, gitu ya. Komputernya sudah bisa, servernya juga sudah bisa, tapi prosesnya sangat ribet. Nah, prosesnya sangat ribet. Untuk proses mulai dari misalkan proses registrasi sampai proses mendapatkan data sangat ribet. Ya apa gunanya gitu ya. Jadi tata kelola ini harus membuat proses itu sangat efisien gitu ya. Nah, manusia sudah, proses sudah, tapi anggaran juga ribet. Nah, ini kan yang di tahun 2025 ya, Mas. 2025 sudah kelihatan gitu ya, bagaimana anggaran itu juga menjadi salah satu aspek kita gitu ya, bagaimana semua proses ini bisa dijalankan. Nah, tapi Bapak Ibu ini ya, saya mau mau masih insight gitu ya. Se- Semakin efisien kita untuk membuat sebuah aplikasi dan kita tahu nih ya masalahnya apa, sistem ini kira-kira permasalahannya di apa? Oh, ternyata di bagian ini gitu ya. Kita bisa kok mengecilkan anggaran untuk membuat sebuah sistem gitu ya. Ta- tapi dengan syarat diskusi atau riset kepada sebuah masalah ini sangat-sangat dalam gitu ya. Sehingga kita tahu nih, oh sistemnya ini masalah di mana, masalah di X, lalu kita bisa menyelesaikan
sebuah masalah tersebut dengan sistem dengan anggaran yang tidak begitu banyak seperti itu. Contoh di banyak instansi seringkali kita punya anggaran untuk membeli perangkat, tetapi lupa menyiapkan SDM yang bisa mengelolanya. Akibatnya server canggih dibeli tetapi tidak digunakan maksimal karena tidak ada yang mampu merawatnya. Kemarin di Sulawesi itu juga sama gitu ya. Mereka konsultasi gitu ya. Salah satu daerah di Sulawesi juga konsultasi. Pak, kita sudah dapat anggaran ini, Pak. Sudah dibelikan satu server ini. Tapi ini server yang belum pernah kita pakai gitu. Nah, teman-teman di perangkat Diskominfo seperti itu. Bisa nggak ya, Pak, kita bikinkan BIMTEK gitu penggunaan aplikasi ini? Oh, bisa, Pak, gitu ya. Nah, jadi apa namanya? Kita coba merencanakan gitu ya, merencanakan untuk mengadakan kegiatan upgrading gitu ya, selama upgrading penggunaan server tersebut. Karena server itu ada pemberian dari provinsi seperti itu ya. Nah, jadi kita bisa menganalisa, oh kita punya apa aja sih, oh servernya ini punya komputer apa dan sebagainya. Kita lihat apakah SDM kita sudah mampu nih. Atau bukan cuma komputer, tapi ada software-softwarenya gitu ya. Kenapa kok aplikasi ini tidak terpakai ya? Kenapa kok kita masih manual ya? Padahal sudah ada aplikasi gitu kan. Oh ternyata misalnya di internetnya, oh ternyata di SDM-nya dan sebagainya. Kita perlu merasakan evaluasi atau audit sendiri, audit internal lah terkait kenapa teknologi informasi di daerah yang kita ada di sana tidak optimal seperti itu. Selanjutnya gitu ya, ada pengukuran kinerja gitu ya. Kita tidak bisa memperbaiki sesuatu yang tidak diukur gitu ya. Tanpa pengukuran kita tidak tahu apakah teknologi informasi yang kita jalankan itu berhasil atau tidak gitu ya. Ada banyak indikator yang bisa kita gunakan mulai dari tingkat ketersediaan sistem, jumlah transaksi atau layanan yang berhasil diproses, tingkat kepuasan pengguna, jumlah keluhan yang masuk terkait layanan digital. Contoh, sebuah pemerintah daerah menetapkan KPI bahwa sistem layanan perizinan harus memiliki tingkat ketersediaan 99%. Artinya, sistem hanya boleh mati maksimal 1% dari total jam dalam setahun. Dengan pengukuran seperti ini, kita bisa menilai apakah sistem betul-betul andal. Jadi, KPI untuk di bagian server misalkan gitu ya. Bagaimana tidak boleh ada keberhasilan untuk apa namanya layanan ketersediaannya harus 99% gitu ya. Jadi server ini nggak boleh mati gitu ya. Boleh matinya hanya 1%. Nah, ini harus ditarget ini. Kira-kira untuk biar tidak mati gitu gimana caranya. Nah, dengan ada target ini kita bisa evaluasi. Oh, ternyata masih 2%. Oh, masih 3%. Kita bisa evaluasi juga itu. Kita bisa ukur itu. Kenapa masih mati di angka 3%, masih down server down masih 3%, ataupun layanan tidak bisa optimal gitu, masih 3%. Oh, kenapa ini? Oh, ternyata misalkan di hardware-nya kah? Oh, ternyata di codingannya kah gitu. Oh, ternyata di aplikasinya kah gitu. Nah, itu yang bisa perlu kita evaluasi gitu. Oke. Di sini kita masuk ke persiapan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini saya kasih ke sedikit bocoran gitu ya. Persiapan untuk penilaian gitu ya. Yang pertama gitu ya. Tadi kan ada di aspek apa namanya di manajemen koordinasi gitu ya. Manajemen koordinasi. Nah Bapak Ibu gitu ya. Bapak Ibu kalau di Munas Digital kita kalau ngambilnya dari SPBE itu ya. Itu setidaknya harus ada SK. Harus ada SK bahwa SK tersebut menyatakan bahwa gitu ya. eh, Kepala daerah adalah menjadi ketua pelaksana. Lalu koordinatornya adalah sekretaris daerah dan seluruh unit kerja eselon 1 dan eselon 2. Lalu ada tim pelaksana. Nah, tadi ya, di sini sesuai dengan definisi dari tata kelola gitu ya. Ada yang bagian strategis gitu ya, ada bagian governance dan ada bagian manajemen atau tim pelaksana. Nah, ini harus di SK-kan Bapak Ibu. SK-kan terkait PMD. Kalau di sini saya masih pakainya SPPE ya, mengacu pada SPPE. Tapi saya rasa tidak tidak berubah secara signifikan. Pemerintah digital tetap menggunakan yang ini gitu ya. Jadi harus segera dirancang gitu ya. Kira-kira siapa kepala SK-nya itu harus segera dirancang. Nah, ini untuk persiapan penilaian. Nah, selanjutnya yaitu di penilaian kolaborasi. Nah, di penilaian kolaborasi ini gitu ya, harus mempunyai forum ya, forum kolaborasi antar pemerintah dengan non pemerintah ataupun pemerintah dengan pemerintah. Dalam artian apa? Ketika tadi visinya pemerintah terkait di pendidikan gitu ya, terkait di pendidikan, kira-kira gitu ya, apa aja yang bisa dikolaborasikan? Oh, misalkan dari BPS harus kolaborasi, dari tentunya Dinas Pendidikan harus kolaborasi, dari Diskominfo harus kolaborasi, terus dari sekolah-sekolah, nah nih dari non pemerintah gitu ya, dari sekolah-sekolah swasta atau pondok pesantren gitu ya.
itu harus berkolaborasi. Ada forum kolaborasi terkait visi peningkatan pendidikan melalui digitalisasi. Nah, setidaknya apa? Tadi ada satu forum dan ada satu SK dan sudah satu bukti dokumentasi, notulensi, foto terkait sudah terlaksananya forum kolaborasi. Nah, jadi menghilangkan fragmentasi kepentingan dari setiap dinas, kita buatkan satu kolaborasi ini, gitu ya. Ini kisi-kisi ya Bapak Ibu ya, kisi-kisi Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di manajemen resiko. Kan tadi kan indikator untuk tata kelola itu kan ada 4 ya, 6 sampai 9. Indikator 6 terkait koordinasi, indikator 7 terkait kolaborasi, indikator 8 terkait manajemen resiko pemerintahan digital atau SPPE. Nah, Bapak Ibu ini kemarin saya mendapatkan gitu ya, kertas kerja terkait manajemen resiko SPPE. Nah, manajemen resiko SPPE ini kertas kerjanya harus dilengkapi Bapak Ibu, harus dilihat kira-kira apa aja nih yang menjadi apa namanya kekurangnya dari kita, kurangnya dari pemerintahan digital yang sedang ada gitu ya. Terus kita bisa menilai secara mandiri terlebih dahulu. Oh, resikonya sebesar apa, sebesar apa. Nah, itu kita harus diisi dan kita untuk menjadi evaluasi. Nah, ini. Jadi sudah 3 kisi-kisi yang coba saya berikan itu ya. Yang keempat ya, indikator yang keempat, indikator 9 gitu ya. Indikator 9 dari aspek tata kelola ini gitu ya. Indikator 6 sampai 9, indikator yang ke-9 ya, yaitu tentang manajemen layanan gitu ya. Nah, manajemen layanan SPBE atau PMD nanti itu harus sesuai dengan ISO 2000, ISO 20, ISO 20001 gitu ya. Terkait informasi teknologi. Nah, jadi harus sesuai gitu ya. Harus sesuai, ada layanan administrasi pemerintah, ada layanan publik gitu ya. Bagaimana pengelolaan aplikasinya, pendaya gunaannya, lalu pelayanan penggunanya, terkait kita bisa melayani keluhan, gangguan, masalah. Lalu juga ada pengoperasian layanan gitu ya. Bagaimana pendaya gunaan terkait pemeliharaan infrastruktur SPBE dan aplikasi SPBE. Jadi itu adalah bocoran gitu ya. Bocoran dari eh, penilaian gitu ya dari indeks PEMDI kira-kira seperti apa, dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan gitu ya, mungkin pagi ini sebentar saja tapi semoga bisa bermanfaat gitu, dan saya kembalikan ke Mas Kornel sehabis ini. Jika ada yang mau tanya monggo, saya kembalikan kepada Mas Kornel, monggo Mas Kornel. Baik, luar biasa. Terima kasih, Richard, untuk dari yang diberikan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya kami akan membuka sesi diskusi dan juga pertanyaan. Bapak Ibu boleh langsung raise hand saja. Kemudian nanti dari tim kami akan membuka mikrofon Bapak Ibu sekalian untuk bisa memberikan pertanyaan. Sekali lagi, Bapak Ibu boleh langsung raise hand saja. Kemudian nanti rekan-rekan tim kami yang akan mengkondisikan terkait dengan mikrofon Bapak Ibu sekalian. Silahkan Bapak Ibu. Oh iya, dari Bapak Unggul Cahya dari Dinas Kesehatan Kota Waringin Barat. Sepertinya raise hand. Mohon izin rekan-rekan sekalian untuk mikrofon Bapak Unggul. Masih unmute ya Ya, sepertinya ya. silakan Bapak. Oke, terima kasih Bapak narasumber. Izin perkenalkan diri, saya Unggul Cahya Saputra dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Barat. Kebetulan saya koordinator saat ini, koordinator di Sistem Informasi Kesehatan. Jadi terkait dengan tata kelola yang ada di kami memang masih mungkin kalau melihat hasil atau paparan tadi kayaknya masih jauh ya dari harapan. Nah, saat ini kita kan di kesehatan khususnya, mungkin dari Smart ID juga ngikutin ya. Itu ada namanya rekam medis elektronik dari Kementerian Kesehatan yang wajib dijalankan oleh Vaskes. Nah, kita juga membantu baik di PTD lah, PTD yang di bawah Dinas Kesehatan gitu ya. Nah, tapi di amanah itu juga ada terkait dengan pengelolaan masing-masing vaskes yang di luar atau di bawah
atau di luar dari UPTD, kayak Vaskesnya rumah sakit swasta dan sebagainya, yang swasta atau klinik dan sebagainya. Nah, tadi saya belum terlalu ini ya, mungkin mendengarkan atau mengikuti terkait dengan kewenangan kita, misalkan di Dinas Kesehatan itu terkait aturan-aturan yang apa ya, kolaborasi dengan mungkin Vaskes yang di luar atau di bawah Dinas Kesehatan, seperti itu. Apakah aturannya itu mungkin jadi satu atau dipisahkan? Mungkin itu terkait dengan tata kelola yang harus kami siapkan. Terus terkait dengan peraturan juga, apakah ini harus hierarki, misalnya harus ada dari provinsi dulu atau bisa dari kabupaten, kita harus ada perda dan seterusnya, Perbup untuk ngelolanya atau bagaimana? Terus terkait dengan keamanan data juga, Undang-Undang PDP juga ya. Ini kan sangat rentan ya, terkait dengan data pasien gitu. Jadi mungkin mohon arahan terkait apa saja yang menjadi prioritas kami perlu siapkan. Mungkin itu dulu Bapak terkait dengan kondisi kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Unggul untuk pertanyaan dan juga feedback-nya. Izin, Mas Itzar, mungkin Langsung untuk menjawab ya. memberikan, ya silakan Mas. Silakan, Baik, Mas. terima kasih Pak Unggul dan Mas Kornel gitu ya. Memang untuk di RS itu ya, apalagi SIM RS itu ya Bapak ya, itu memang peraturannya cukup ketat gitu ya, cukup banyak gitu ya. Eh, Kemarin itu kebanyakan rumah sakit itu tidak langsung ke dinas gitu ya, tapi ke bagaimana ke Kementerian Kesehatan gitu ya, Kementerian Kesehatan terus lalu ke kemarin itu juga sudah mulai BPJS yang menggunakan face recognition ya, face recognition. Nah, itu memang menjadi kendala di banyak rumah sakit gitu ya. Dan eh, kalau tadi menanyakan terkait ke daerah gitu ya, apakah perlu ke provinsi? Iya, karena kita mengusung namanya good governance, Bapak. Jadi tidak bisa yang namanya kalau di RSUD itu yang tidak bisa apa membuat aplikasi seperti apa. Nah, itu harus diajukan juga kepada eh, Diskominfo untuk bagaimana membuat peta rencananya. Jadi di misalkan memang membutuhkan nih daerah RSUD itu membutuhkan apa nama membutuhkan sebuah aplikasi atau sebuah layanan itu secara good governance-nya memang harus turun, Bapak. Harus hierarki. Itu untuk mengurangi apa namanya governance yang tidak baik gitu. Jadi governance-nya harus harus memang harus turun. Memang ini kompleks sekali rumah sakit. Kemarin beberapa RSUD juga menanyakan terkait bagaimana sih Mas apa pengelolaan dan sebagainya gitu ya. Jadi memang harus turun dari dinas di provinsi tersebut, dinas kesehatan tersebut. Itu yang bisa saya jawab. Lalu peraturan seperti apa? Nah, itu memang kembali lagi ke daerah tersebut. Apakah memprioritaskan terkait kesehatan atau memprioritaskan terkait rumah sakit tersebut? Tapi pada dasarnya jika memang Bapak di rumah sakit tersebut butuh sistem atau apa, itu bisa diajukan juga kepada uh, Diskominfo gitu. Harusnya Diskominfo provinsi atau Diskominfo kota atau daerah itu memang harus bisa mengecek kira-kira memang harus di situ ada evaluasi juga ya. Kita harus melakukan evaluasi kira-kira sistem mana aja yang harus diperbaiki seperti itu. Lalu tadi pertanyaan yang kedua terkait PDP itu ya. PDP terkait perlindungan data itu menjadi peraturan terbaru juga gitu ya di indeks keamanan informasi indeks kami itu salah satu indeks yang terbaru juga. Eh, Memang secara tata kelola atau perencanaan itu nanti banyak di teknisnya Bapak, banyak di teknisnya mulai dari misalkan apakah eh, deploy kepada publik itu CICD-nya seperti apa, gitu kan? CICD-nya seperti apa? Terus habis itu backup offline-nya seperti apa? Nah, itu strategi-strategi perencanaan untuk membuatkan hardware-nya, membelikan server itu memang, ya, ini mohon maaf, memang saya memang kompleksnya sebuah
apa daerah ya Pak ya. Kalau di swasta, kalau saya di swasta ya Pak, kan swasta kan enak ya, tinggal Pak ini butuh ini, butuh ini, butuh ini dibelikan gitu ya. Nah memang kalau di daerah tapi sudah ada urgensi terkait perlindungan data pribadi, terus habis itu apa namanya, apalagi di rumah sakit itu sangat-sangat sensitif gitu ya Bapak ya, terkait data pribadi mulai dari nama, alamat sampai sakitnya itu kan sangat-sangat sensitif, tidak boleh di-share ke publik gitu ya. Nah itu memang harus dibahas secara matang Bapak. Karena tadi kalau di pengamanan data pribadi ini memang benar-benar kalau di awal itu secara agreement apakah data ini boleh di-share apa tidak. Jadi nanti masuk ke legal, masuk ke apa namanya undang-undangnya. Jadi misalkan secara user gitu ya, tidak mau data ini di-share, tidak mau data ini dimiliki gitu ya. Nah, itu sudah mulai dari usernya. Lalu habis itu kita harus punya SOP Bapak untuk di digital sendiri itu penghapusan file-filenya Bapak. Sudah berapa tahun itu? Sudah berapa tahun itu dan harus segera dihapus. Nah, itu kan sistem itu yang harus kita lihat juga agar apa namanya mengurangi kebocoran-kebocoran itu dan tidak boleh ada namanya penyimpanan di lokal. Tidak boleh ada penyimpanan di lokal dan sebagainya. Nah, tapi tadi balik lagi kalau RS-nya RSUD itu sangat kompleks untuk birokrasi. Tapi kalau itu RS-nya swasta dan sebagainya itu masih bisa di, dicoba gitu. Nah, untuk dinas kesehatan tadi, dinas kesehatan provinsi, Bapak mungkin bisa nanti kita diskusi dengan dinas di provinsi ya untuk apa namanya RSUD dan sebagainya. Itu nanti bagaimana sistem layanan ini saya rasa kok belum terintegrasi dengan keperluan data yang ada di dinas kesehatan. Itu masih fragmentasi. RSUD langsung kepada apa namanya BPJS, langsung kepada Kementerian Kesehatan gitu ya. Tapi data ini masih manual ke dinas kesehatan. Nah, ini perlu digitalisasi yang kita kerjakan. Mungkin itu Bapak, karena saya belum bisa menjawab ya permasalahan tadi karena memang sangat-sangat kompleks sekali kalau di RSUD dan di daerah seperti itu. Terima kasih Bapak. Luar biasa. Oke. Baik, terima kasih juga Bapak Unggul untuk diskusi dan pertanyaan. Semoga bisa memberikan pencerahan begitu ya, kaitannya dengan tata kelola TI, khususnya untuk Dinas Kesehatan dan juga RSUD. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami izin mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang mungkin belum absen begitu ya, dapat mengisikan absensi yang ada di kolom chat kami. Dipersilakan Bapak Ibu untuk mengecek link absensi yang ada di kolom chat Zoom ini, Bapak Ibu sekalian, dan juga boleh mengisikan sejumlah beberapa kali saja Bapak Ibu. Nah, adapun nanti mohon dibantu mengisikan secara lengkap serta dengan nama dan gelar karena nanti untuk sertifikat akan disesuaikan dengan apa yang diinputkan oleh Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami membuka kembali untuk sesi diskusi dan pertanyaan. Bapak Ibu barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kami persilahkan untuk raise hand, Bapak Ibu. Sambil kami mengecek mungkin pertanyaan yang masuk melalui kolom chat ya, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin present atau yang ingin berdiskusi. Iya, mungkin mohon izin Mas Iksar membacakan pertanyaan dari Ibu Nenti Suti SE yang ada di kolom chat terkait dengan lingkup mekanisme apa yang ada untuk mengidentifikasi dan mengimplementasikan tindakan korektif ketika kinerja TI tidak tercapai target yang ditetapkan. Barangkali ada diskusi atau mungkin ada pencerahan kaitannya dengan dari Mas Iksar. Kami persilahkan. Baik. Terkait mengidentifikasi dan mengimplementasikan tindakan korektif ya ketika kinerja TI tidak tercapai dari target yang ditetapkan. Eh, untuk apa namanya dari peraturan atau dari SPPI sendiri itu ya itu tidak ada di tidak tahap sampai sedetail itu gitu ya. Cuma menanyakan kira-kira ini tercapai atau tidak, sudah sampai mana gitu. Cair. Oke, misalkan apa namanya penggunaan aplikasi gitu ya, penggunaan aplikasi. Nah,
penggunaan aplikasi ini kalau sesuai dengan frameworknya di teknologi informasi itu ada namanya SDLC, Software Development Lifetime Cycle, yang dimana di akhir dari Software Development Lifetime Cycle itu di situ ada evaluasi. Dan Software Development Lifetime Cycle ini biasanya adalah setiap 1 bulan, gitu ya, setiap 1 bulan, gitu ya. Jadi di SDLC ini bisa kita lihat gitu, oh ada evaluasi apa aja, oh ada bug apa saja, itu untuk di software development gitu ya. Nah, kalau kami di swasta ya Bapak Ibu ya, misalkan kita masuk di infrastruktur gitu ya, terkait cyber security. Nah, tindakan korektifnya itu adalah bagaimana ketika ada serangan gitu, ya, misalkan ada serangan down, membuat down sistem dan sebagainya, itu langsung ditangani gitu ya, langsung ditangani untuk apa namanya, di hari itu ada targetnya, ada target penyelesaiannya. Misalkan target untuk lifetime-nya 99% gitu ya. Agar tetap 99% itu ya. Berarti ketika ada serangan di jam itu harus selesai dalam 2 jam. Harus selesai dalam 2 jam untuk menangani serangan tersebut. Nah, itu kalau di swasta, sehingga perbaikan dari sebuah aplikasi atau sebuah sistem itu adalah yang tidak akan matinya, berlanjut terus. Jadi cycle, muter terus. Ada evaluasi, aplikasinya bug, ada evaluasi, masuk lagi ke pengembangan. Ketika ada serangan gitu ya, ada serangan, habis itu ada serangan virus dan sebagainya, harus ditangani 2 jam. Terus habis dicek lagi, dievaluasi lagi. Nah itu. Jadi kalau di TI gitu ya, kalau memang sesuai dengan standarnya TI, ada SDLC, harus habis itu ada bagaimana life cycle terkait cyber security, itu yang bisa kita kerjakan. Mungkin seperti itu, Bu Neti Astuti. Itu Mas. Baik, terima kasih Mas Irsad. Semoga bisa menjawab Ibu Neti kaitannya dengan pertanyaan Ibu. Kembali, Bapak Ibu sekalian, kami membuka sesi diskusi dan juga pertanyaan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin ingin bertanya atau mungkin ingin berdiskusi bersama dengan rekan kami, Mas Irsar. Kami persilakan Bapak Ibu untuk bisa share screen. Mohon maaf, untuk bisa raise hand maksud kami. Mohon maaf Bapak Ibu. Iya, untuk kolom link absensi Bapak Ibu sekalian, untuk link absensi ada di kolom chat Bapak Ibu sekalian. Bentuknya eh, di form Bapak Ibu sekalian, Google Form ya. Jadi dipersilakan Bapak Ibu untuk bisa mengisikan secara lengkap, cukup 1 kali saja Bapak Ibu sekalian. Iya, kembali Bapak Ibu sekalian, apabila mungkin ada pertanyaan kembali, kami silahkan untuk raise hand, atau mungkin Bapak Ibu juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat yang ada di link Zoom ini. Baik, mungkin mohon izin atas nama Ibu Tata ya, mohon izin Ibu barangkali boleh untuk on kamera juga untuk bisa memberikan diskusi terkait dengan lingkup eh, apakah arsitektur PMD sama dengan arsitektur SPBE. Untuk pertanyaan yang pertama mungkin Mas Ican, dan juga mungkin sekaligus pertanyaan berikutnya terkait dengan indikator SPBE yang lama dapat dikonversi, apakah bisa dikonversi menjadi indikator PMD yang baru. Mungkin mempertajam kembali sikap terkait dengan lingkup kedua pertanyaan, sekaligus nanti juga menutup jalannya diskusi. Mohon izin Mas Iksan. Baik. Izin menjawab Mas Kornel tadi dari Bu Tata gitu ya, Bu Tata terkait apa tadi? Arsitektur PMD sama dengan arsitektur SPBE. Pada dasarnya sama, Ibu. Arsitektur itu adalah bagaimana kita mengevaluasi kondisi existing sekarang di daerah tersebut. Misalkan kondisi sekarang ada berapa layanan, ada berapa aplikasi, ada berapa proses bisnis, ada berapa data, datanya apa saja.
itu dievaluasi kondisi existing. Jadi arsitektur itu adalah bagaimana kita bisa melihat itu ya, bisa melihat kondisi existing dari layanan digital yang ada di pemerintah daerah tersebut itu. Nah, nyambung itu ya, nyambung ke Bu Lailatul gitu ya. Apakah indikator SPPR yang lama dapat dikonversi? Dapat gitu ya. Dapat dikonversi, tapi dengan beberapa indikator yang berbeda. Nah, karena yang ditekankan tadi ada ya, karena yang ditekankan tadi adalah indeks kepuasan penggunaan layanan aplikasi gitu ya, penggunaan layanan pemerintah digital. Nah, kalau indeks kepuasan saja gitu ya, indeks kepuasan saja tidak puas, berarti memang nanti ada yang problem gitu ya, ada yang kurang di mana gitu ya. Apakah di inovasi proses bisnisnya, apakah nanti di arsitekturnya, atau kita salah memetakan gitu ya, kita kurang tepat memetakan evaluasi atau memetakan kondisi existing gitu ya. Jadi arsitektur itu kan mengevaluasi ya, menuliskan terkait apa aja sih yang kita punya dan apa aja yang kurang gitu ya. Dari apa aja yang kita punya, apa aja yang kita kurang, kita masukkan kepada peta rencana. Oh, karena yang kurang ini kita masuk ke peta rencana. Dari peta rencana kita masukkan juga inovasi proses bisnis yang sesuai dengan apa? Yang sesuai dengan bagaimana publik atau masyarakat itu bisa menyukai atau bisa menggunakan layanan digital yang kita bikin. Jadi kalau sebenarnya dasarnya bisa, indikatornya itu bisa dipakai, arsitekturnya bisa dipakai. Cuman yang menjadi masalah ketika paradigmanya diubah menjadi user acceptance atau menjadi human centered, nah, arsitektur dan layanan sebagainya itu sudah sesuai atau belum? Itu sih. Nah, itu yang perlu dievaluasi. Itu. Pada dasarnya bisa Bapak Ibu nanti, oh, kita sudah punya nih arsitekturnya ini gitu ya. Kita pakai yuk. Kita udah punya nih aplikasinya ini gitu ya. Tapi kok ternyata aplikasinya setelah dievaluasi tidak kepakai, aplikasinya banyak bugnya dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi PR untuk mengulang dari penyusunan pemerintahan digital. Seperti itu. Mungkin itu Mas Kornel. Baik, siap. Terima kasih diskusi dan jawabannya. Iksan. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, terkait dengan pertanyaan dan juga sesi diskusi, izin gitu ya untuk bisa kami tutup. Selanjutnya kami izin gitu ya untuk bisa mempersilahkan kepada rekan-rekan kami dari tim Smart Course Online untuk sedikit memberikan paparan kaitannya dengan detailing untuk layanan kelas online Smart ID. Mohon izin untuk rekan-rekan dari tim Smart Course Online, apakah sudah bergabung? Sudah, Mas. Baik, dipersilahkan Mbak Ulfi. Baik, terima kasih atas waktu dan layarnya, Mas Kornel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu ASN. Sebelumnya, perkenalkan saya Ulfi Rohmatul, yang merupakan dari staf online course by Smart ID. Izinkan saya untuk memperkenalkan secara singkat terkait Smart Online Course by Smart ID. Jadi, Smart Online Course ini merupakan sistem pembelajaran online, Bapak Ibu, yang mana dalam kelas ini terdapat beberapa segmentasi-segmentasi. Salah satunya ada segmentasi pemerintahan seperti itu. Selain pemerintahan, ada juga pendidikan, bisnis, dan juga untuk individu seperti itu, Bapak Ibu. Nah, cara aksesnya itu, Bapak Ibu bisa saja langsung ke googling saja dengan keyword yaitu onlinecourse.smartid.co.id seperti itu, Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu bisa langsung cek di kolom komentar, di situ sudah ada link untuk mengakses kelas online kami seperti itu. Jadi kelas online kami itu tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Di sini juga sudah ada segmentasi pemerintahan, pendidikan, bisnis, individual seperti itu. Untuk saat ini kami sudah ada sekitar 50-an kelas yang telah kami publish seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk aksesnya sendiri atau cara berlangganannya, Bapak Ibu cukup dengan mengakses website kami, kemudian Bapak Ibu masuk dengan akun Bapak Ibu. Namun, apabila Bapak Ibu belum memiliki akun, Bapak Ibu bisa mendaftarkannya dengan cara di sini Bapak Ibu masuk, kemudian dibuat akun baru. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memasukkan nama lengkap, nomor HP, email Bapak Ibu, kemudian apabila Bapak Ibu ada kode referral bisa dimasukkan, apabila tidak ada bisa dikosongkan seperti itu. Kemudian untuk passwordnya Bapak Ibu bisa sesuai dengan
keinginan Bapak Ibu ingin dimasukkan passwordnya seperti apa. Seperti itu. Apabila sudah terisi semuanya, Bapak Ibu klik saya setuju, kemudian submit. Setelah Bapak Ibu disubmit, Bapak Ibu akan mendapatkan email aktivasi pada email yang telah Bapak Ibu daftarkan tadi seperti itu. Nah, pada email aktivasi itu terdapat link. Nah, link itu cukup Bapak Ibu klik untuk mengaktifasikan akun Bapak Ibu. Apabila sudah diaktifasi, Bapak Ibu sudah memiliki akun untuk mengakses Smart Online Course kami seperti itu. Nah, setelah memiliki akun, Bapak Ibu bisa langsung masuk dengan cara klik masuk, kemudian mengisikan email dan kata sandi Bapak Ibu, kemudian klik lanjutkan seperti itu Bapak Ibu. Nah, jika ingin tahu apa saja sih kelas yang telah dipublish seperti itu, apa saja kelas yang ada seperti itu Bapak Ibu bisa klik jelajahi atau di sini Bapak Ibu bisa klik selengkapnya seperti itu. Nah, di sini sudah ada sekitar 50-an lebih untuk kelas yang telah kami publish dan juga terdapat kelas yang sesuai dengan tema SDS pada pagi hari ini terkait tata kelola TI begitu Bapak Ibu. Nah, di sini kami memiliki kelas terkait tata kelola TI. eh, Bapak Ibu bisa langsung mengaksesnya dan juga ada diskon khusus dari kami Bapak Ibu. Diskon khusus untuk kode diskonnya Bapak Ibu bisa langsung saja klik atau lihat di kolom chat seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu untuk kelasnya Bapak Ibu bisa mendapatkan deskripsi secara singkat agar mengetahui gambaran besar begitu apa saja yang akan dipelajari nanti untuk setelah berlangganan kelas ini seperti itu Bapak Ibu. Nah, setelah berlangganan dengan kelas ini Bapak Ibu nanti akan mendapatkan beberapa fasilitas yaitu video pembelajaran, kuis, materi pembelajaran, sertifikat seperti itu. Nah, sertifikat kami ini ber-JP Bapak Ibu sesuai dengan jam pelajaran yang ada. Kalau untuk kelas tata kelola TI ini setara dengan 3 JP seperti itu. Jadi di sertifikatnya nanti ada keterangan jam pelajaran atau JP seperti itu. Berbeda dengan sertifikat SDS kali ini. Seperti kalau sertifikat SDS kali ini kan tidak ada jam pelajarannya. Namun untuk kelas online kami memiliki eh, keterangan JP seperti itu. Untuk topiknya sendiri, Bapak Ibu bisa langsung bisa langsung lihat di pada silabus ini, yaitu terdapat 3 topik terkait konsep dasar dan kerangka tata kelola TI pemerintah, strategi pengelolaan tata kelola digital, inovasi dan kolaborasi dalam transformasi digital pemerintah seperti itu, Bapak Ibu. Nah, di setiap topik ini masih ada turunan beberapa subtopiknya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, nanti apabila Bapak Ibu berlangganan, Bapak Ibu bisa langsung mengaksesnya. Cara berlangganannya untuk kelas-kelas online kami, Bapak Ibu cukup klik beli sekarang seperti itu Bapak Ibu. Kemudian nanti akan dia arahkan ke laman pembayaran. Kemudian Bapak Ibu bisa memilih untuk metode pembayarannya bisa menggunakan kris, virtual account, e-wallet dan counter. Counter ini kami sementara bisanya di Indomaret seperti itu, belum bisa di Alfamart. Mungkin untuk kedepannya akan kami kembangkan seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk memasukkan kode vouchernya, Bapak Ibu cukup klik voucher, kemudian masukkan kode vouchernya SPL, NOV 6 seperti itu Bapak Ibu. Nah, langsung untuk vouchernya langsung terisi dan langsung terpotong untuk harganya seperti itu. Kemudian Bapak Ibu bisa langsung klik beli proses. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman pembayaran di mana di situ akan terdapat kode kris apabila Bapak Ibu menggunakan kris dan apabila menggunakan VA, Bapak Ibu akan mendapatkan kode pembayaran menggunakan VA seperti itu. Nah, setelah Bapak Ibu membeli dan membayarnya, Bapak Ibu bisa mengakses kelasnya selama 1 tahun begitu Bapak Ibu. Nah, cara aksesnya itu di kelas saya, kemudian di sub fitur bergabung. Nah, di sini terdapat kelas-kelas yang sudah Bapak Ibu beli seperti itu. Nah, untuk contoh saja Bapak Ibu nanti akan seperti ini apabila Bapak Ibu telah membeli kelasnya, kemudian klik kelas yang ingin Bapak Ibu pelajari seperti itu. Untuk syarat mendapatkan sertifikat, Bapak Ibu harus menonton semua videonya sampai mendapatkan tanda checklist hijau pada pojok kanan atas, kemudian mengerjakan soal atau asesmen kelasnya dengan nilai minimal 70 Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu belum dapatkan nilai minimal 70, Bapak Ibu bisa mengulang asesmen lagi hingga mendapatkan nilai minimal 70 untuk syarat mendapatkan sertifikatnya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk tampilannya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Kemudian di sini ada pada sisi kiri ada keterangan topik, kemudian subtopiknya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk melihat sertifikatnya ini bisa Bapak Ibu download kapan saja seperti itu di kelas saya, kemudian fitur sertifikat. Nah,
Untuk sertifikat kami, seperti yang saya katakan di awal, yaitu memiliki keterangan JP, Bapak Ibu. Kurang lebihnya, sertifikat kami seperti ini. Seperti itu. Mungkin itu yang saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Mas Kornel. Baik, terima kasih Mbak Ulfi. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan kaitannya dengan layanan kelas online kami. Ya, mungkin kami izin membacakan Mbak Ulfi beberapa pertanyaan yang masuk melalui kolom chat kami. Untuk pelatihan ini berbasis video, apakah materinya bisa diakses berulang kali atau hanya bisa ditonton satu kali saja? Kemudian pertanyaan yang kedua, terkait dengan lingkup sertifikat Mbak Ulfi. Jadi untuk sertifikat digital dengan JP yang diberikan, apakah diakui untuk kebutuhan pengembangan kompetensi ASN? Dua pertanyaan ini, Mbak Ulfi, dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Jadi untuk sertifikat kami itu bisa diklaim begitu Bapak Ibu, bisa diakui karena berdasarkan feedback dari peserta yang telah mendaftarkan kelas online kami itu merasa puas dan juga sertifikat ini sangat berguna untuk Bapak Ibu di instansi seperti itu. Dan untuk materi video ini bisa diakses kapan saja dan berulang kali selama waktu berlangganan Bapak Ibu masih tersedia begitu. Dan kami juga ada fitur terkait untuk berlangganan selama 1 bulan, 3 bulan hingga 1 tahun. Itu apabila Bapak Ibu menggunakan berlangganan subscribe seperti itu, Bapak Ibu bisa mengakses seluruh materi kami dengan harga yang terjangkau dan materi bisa diakses sesuai dengan waktu berlangganan Bapak Ibu seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Ulfi untuk pencerahannya. Ya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu untuk layanan kelas online kami. Jadi semoga bisa menjadi pertimbangan untuk Bapak Ibu, jadi referensi untuk Bapak Ibu sekalian, begitu ya, kaitannya dengan lingkup pengembangan kapasitas individu. Kalau untuk bimbingan teknis kan pengembangan kapasitas organisasi ya Bapak Ibu ya. Harapannya melalui kelas online ini bisa diikuti secara pribadi ataupun secara kolektif begitu ya, secara bersama dengan perangkat daerah Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Mbak Ulfi untuk diskusinya terkait dengan kelas online. Selanjutnya untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya atau mungkin ingin berdiskusi lanjutkan dengan rekan-rekan kami untuk lingkup kelas online, nanti bisa menghubungi nomor telepon yang ada di kolom chat yang kami kirimkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, lanjutkan juga diskusi bersama dengan terima kasih banyak Wih, Mbak Ulfi untuk diskusinya sampai sekali lagi. kalayang kadang otak kulo ini. Mungkin melanjutkan untuk diskusi bersama Mas Iksar. Barangkali Mas Iksar untuk materi pada pagi menjelang siang hari ini mungkin ada closing statement terlebih dahulu dari Mas Iksar sebelum mengakhiri kegiatan siang hari ini. Kami persilahkan Mas Iksar untuk bisa memberikan closing statement. Baik, makasih Mas Kornel gitu ya. Closing statement pada siang hari ini gitu. Pemerintah digital bukan sekedar perubahan teknologi, jadi perubahan cara kerja, cara melayani agar kita bisa melayani seoptimal mungkin kepada masyarakat. Dan transformasi ini bukan hanya tentang mencapai nilai, tetapi tentang membangun pemerintahan yang lebih adaptif, aman, terpercaya. Dan mari kita bersama-sama bergerak menuju ekosistem digital pemerintahan yang modern dan berkelanjutan. Mungkin cukup sekian Mas Kornel. Saya tutup sekalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Iksar untuk Waalaikumsalam warahmatullahi paparan wabarakatuh. materinya yang diberikan. Terima kasih juga Mbak Ulfi untuk paparan diskusi pada pagi menjelang siang hari ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, demikian kegiatan pada pagi menjelang siang hari ini. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan link daftar hadir bisa dicek pada link chat yang ada di Zoom meeting ini. Adapun nanti untuk sertifikatnya akan kami proses terlebih dahulu dan akan kami kirimkan melalui email. Untuk paparan materi, nanti Bapak Ibu juga bisa bergabung pada grup WhatsApp ya, yang ada di kolom chat juga Bapak Ibu.
untuk materinya nanti akan kami berikan melalui grup WhatsApp tersebut. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya untuk bisa berdiskusi. Semoga bisa bersilaturahmi kembali melalui kegiatan-kegiatan berikutnya bersama dengan kami dari Smart ID. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, izin untuk menutup forum. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat Waalaikumsalam melanjutkan. warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai Terima kasih, sebuah Bapak. platform pendidikan berbasis teknologi untuk penguatan profesionalitas individu dan kinerja organisasi, Smart ID terus berkomitmen dalam menghadirkan program-program terbaiknya. Salah satu program yang saat ini menjadi unggulan yaitu Smart Course, yang merupakan layanan bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan bagi aparatur sipil negara dan stakeholder dengan tujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam negeri. Sejauh ini, di tahun 2024, Smart Course telah diselenggarakan lebih dari 12 kali pelaksanaan, dengan melibatkan lebih dari 800 peserta yang berasal dari berbagai unit kerja seperti kementerian, lembaga, satuan perangkat daerah, atau institusi di seluruh Indonesia. Di antaranya seperti pemerintah Kota Makassar, pemerintah Kota Waringin Timur, Inspektorat Morowali, Inspektorat Yogyakarta, Badan Cyber dan Sandi Negara, Kota Bekasi, serta Kabupaten Pasir, hingga Smart Course spesial peningkatan kualitas implementasi RB dan Sakit. Beragam tema menarik seputar reformasi birokrasi dibahas secara tuntas. Di antaranya seperti LKJIP, manajemen risiko, RPJPD, Sakit, administrasi pembangunan, manajemen kebijakan, dan masih banyak lagi. Tak hanya itu, Smart Course juga menghadirkan narasumber-narasumber ahli di bidangnya, mulai dari level akademisi hingga praktisi. Bahkan, Smart Course telah berhasil menghadirkan narasumber internasional, yaitu Profesor Ki Hyun Kwon, yang merupakan akademisi dari Sungkyunkwan University, Korea Selatan. Kehadiran Smart Course telah memberikan beragam manfaat positif bagi para peserta. Ini luar biasa. Bisa berkenalan dengan teman-teman di daerah provinsi itu. Langsung berhubungan dengan kebetulan dengan pekerjaan kami. Relevan dengan apa yang kita kerjakan di instansi saya. Fasilitatornya bagus-bagus Bu. Langsung ke pembuat kebijakannya gitu kan. Saya Menpan kan. Sedikit banyak sih ada ilmu yang baru yang saya terima. Ini bisa menjadikan dokumen kita lebih baik. Kayaknya kurang aman. Pendidikannya dimulai jam 8, istirahatnya jam 12, sorenya juga seperti itu. Dan malam, jam 7 pun harus. Ini benar-benar pemanfaatan waktu yang luar biasa. Dengan berbagai keunggulan yang ditawarkan, yakin mau melewatkan Smart Course begitu saja? Tunggu apa lagi? Siapkan diri Anda untuk bergabung dalam edisi Smart Course berikutnya. Belajar kini bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Online Course by Smart ID akan membantu Anda dalam mengembangkan skill dan karir dengan cara yang lebih cerdas. Online Course by Smart ID merupakan platform pembelajaran online yang telah dipercaya puluhan ribu peserta di seluruh Indonesia. Dengan ratusan video kelas,
kami menghadirkan pembelajaran yang mudah diakses dan berkualitas. Belajar jadi lebih mudah dengan fitur yang lengkap, video dengan kualitas HD, materi yang relevan, instruktur berkompeten, serta asesmen. Kini semua dalam genggaman Anda. Selanjutnya, setiap kelas juga dilengkapi sertifikat resmi 3 jam pelajaran yang dapat digunakan untuk pemenuhan pengembangan kompetensi ASN. Praktis, diakui, dan langsung mendukung peningkatan portofolio serta kebutuhan SKP Anda. Banyak peserta kami yang merasakan manfaatnya setelah belajar di online course by Smart ID. Dan kabar baiknya, semua manfaat ini bisa Anda dapatkan dengan mudah. Online Course by Smart ID menyediakan pilihan berlangganan mulai dari 1 bulan hingga 12 bulan. Cukup berlangganan sekali, Anda bisa langsung membuka akses ke semua kelas dan modul. Halo semuanya, saya Firmansyah Siddiq Wardana. Saya Yusran Hilmi. Saya Muhammad Kasid Ridho. Sampai jumpa di kelas. Sampai jumpa di kelas. Sampai jumpa di kelas. Mulai perjalanan belajar Anda hari ini. Daftar sekarang dan raih masa depan yang lebih baik bersama Online Course by Smart ID.